Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga akan mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-184 bertepatan dengan bab ke-869. Jiang Ming melihat Yi Chen dengan marah. Dia sengaja berkata, apakah kamu pikir aku takut denganmu? Jika bukan karena terjadi kecelakaan, aku pasti bisa mengalahkanmu. Li Shoupen mencibir. Omong kosong, Kak. Yi Chen sudah jauh meninggalkanmu. Begitu dia menginjak gas. Kalau kamu tidak mengalami kecelakaan, kamu sudah pasti akan kalah. Tidak mungkin. Jiang Ming sengaja mencari alasan. Li Chen bisa mendahului sewaktu dia menginjak gas karena aku lupa menyetel mobil ke mode sport. Setelah itu dia buru-buru mengalihkan pembicaraannya dan berkata, aduh, tidak ada artinya aku membicarakan masalah ini dengan wanita yang tidak mengerti mobil. Mari kita masuk. Aku sudah memesan tempatnya. Yi Chen tidak mempermasalahkannya. Dia ikut masuk ke dalam Hotel Hyatt. Hotel Hyatt adalah sebuah tempat yang komplit dan tempat makan hiburan dan tempat santai. Namun lokasinya agak terpencil, jauh berbeda dibanding Hotel Buckingham Palace di Klub Hi Huang. Jiang Ming segera membawa orang masuk ke dalam Hotel Hyatt. Seorang pelayan datang menyambut dan melihat Jiang Ming dan berkata dengan sopan, halo tuan, apakah Anda sudah reservasi dulu? Meskipun hati Jiang Ming merasa sedih, tapi dia tetap pura-pura dan berkata, margaku Jiang, aku memesan meja nomor 03 di lobi. Setelah itu Jiang Ming berkata kepada semua orang, maaf semuanya, kita agak telat memesan, mereka hanya punya tempat di lobi malam ini. Semua orang bisa mengerti karena bagi sebagian orang ini adalah kali pertama mereka untuk makan di hotel bintang 5. Mereka sudah sangat puas meskipun hanya duduk di lobi. Pelayan tersenyum setelah memeriksanya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah Tuan Jiang, tempat yang Anda pesan sudah siap. Silakan ikut denganku. Pelayan membuat semua orang masuk ke bagian restoran. Jiang Ming berkata kepada Yi Chen saat ini, Yi Chen, kamu pasti belum pernah datang ke tempat kelas atas seperti ini, bukan? Anggap kamu beruntung hari ini karena bisa datang bersamaku untuk melihatnya. Jika tidak, dengan tampang miskinmu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya seumur hidup. Yi Chen tertawa dan dalam hati ketika dia mendengarnya. Hotel Buckingham Palace Jinling saja merupakan milik keluarganya. Dia bisa membeli seluruh Hotel Hyatt hanya dengan sedikit saldo di dalam rekeningnya. Jadi dia bahkan malas membalas orang seperti Jiang Ming. Jadi Yi Chen hanya tersenyum. Dia malas melayani orang miskin seperti Jiang Ming. Jiang Ming merasa semakin marah ketika melihat sikap acuh Yi Chen. Yi Chen sama sekali tidak peduli dengannya. Sejak kecil dia masih tidak peduli padanya. Sekarang dia hanya seorang menantu yang tinggal di keluarga istri. Tidak tahu dia punya keberanian dari mana untuk meremehkan diri Jiang Ming. Sepertinya dia harus memikirkan cara untuk memperlakukannya hari ini. Pada saat ini Jiang Ming sudah memikirkan satu ide yang bisa mendapatkan dua keuntungan di dalam hatinya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk mempermalukan Yi Chen, dan pada saat bersamaan semua teman-temannya merasa kagum padanya. Pada saat itu dirinya akan menjebaknya dengan menguras uangnya untuk membantunya membereskan masalah mobil Paitem Ma Zongliang. Jiang Ming semakin merasa kalau idenya ini mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Suasana hati Jiang Ming menjadi jauh lebih baik ketika dia memutuskan melakukan idenya. Kemudian dia berjalan ke depan dengan penuh percaya diri. Dia datang ke meja yang telah dipesan dan mempersilakan Bibi Li untuk duduk di kursi utama.
Ketika Bibi Li duduk, Jian Ming duduk di sebelah kirinya. Jiang Xiang dan orang-orang yang menjilat Jiang Ming duduk satu persatu sambil terus memberikan pujian. Bibi Li meminta Yi Chen dan Xiao Churan duduk di sebelah kanannya. Orang-orang lainnya juga duduk di meja satu persatu. Begitu duduk, Bibi Li melihat anak-anak ini. Dia berkata dengan senang, "Anak-anak, terima kasih kalian masih mengingatku dan datang mengunjungiku." Orang-orang segera berkata, "Bibi Li, apa yang kamu katakan ini, kami sudah seharusnya melakukan ini." Bibi Li bertanya, "Apakah kalian hidup dengan baik selama bertahun-tahun ini?" Orang-orang tersenyum. Bibi Li, "Tidak perlu khawatir, kami hidup dengan baik. Setelah bertahun-tahun meninggalkan panti asuhan, setiap orang menjalani hidup yang berbeda, tapi secara umum kebanyakan orang adalah orang biasa. Tidak peduli seberapa besar cita-cita dan ambisi masa lalu, setelah mereka terjun dalam masyarakat, semuanya dikalahkan oleh kenyataan. Di dalam kehidupan biasa, mereka akhirnya kembali pada kehidupan biasa. Setiap orang telah banyak berubah ketika orang-orang membicarakan kehidupan mereka. Meskipun terlihat santai, tapi semua orang mendengarkan dengan diam. Terlihat jelas kalau banyak kehidupan orang-orang yang tidak terlalu bagus. Mereka tidak punya latar belakang, tidak punya dukungan, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk bekerja keras di dalam masyarakat ini. Sudah bagus karena bisa hidup seperti orang biasa. Jika ingin menjadi orang kelas atas, maka itu merupakan mimpi di siang bolong. Pada saat ini ada orang yang bertanya kepada Jiang Ming. Jiang Ming, katanya kamu adalah seorang direktur salah satu perusahaan terdaftar di Jinling sekarang. Jiang Ming berkata dengan bangga, "Benar, aku sudah duduk di posisi direktur selama setengah tahun." Begitu kata-kata ini terdengar, beberapa orang berseru, "Ya ampun, bukankah gaji setahun posisi direktur di perusahaan terdaftar ada beberapa ratus ribu?" Jiang Ming, "Hebat sekali, pantas saja bisa punya mobil Mercedes-Benz." Jiang Ming tersenyum dan berkata, "Biasa saja, sejujurnya dengan gaji tahunan beberapa ratus ribu hanya cukup membuatku hidup saja." Ketika mengatakan ini, dia sengaja menghela nafas dan berkata, "Namun gajiku tidak banyak, hanya cukup untuk mengisi perut saja. Yang paling penting adalah komisi dan bonus." Setelah itu, Jian Ming berkata lagi, "Aku katakan sejujurnya kepada semua orang, aku sedang bertanggung jawab dengan satu proyek besar perusahaan. Setelah proyek itu selesai, aku setidaknya akan mendapatkan bonus sebanyak 1 juta lebih." Orang-orang semakin kaget ketika dia mendengarnya dan buru-buru berkata, "Jian Ming, bukan Direktur Jiang. Kamu kerja di perusahaan apa? Gajimu begitu bagus. Kamu bahkan bisa mendapatkan bonus sebesar 1 juta lebih." Jian Ming berkata dengan bangga, "Kalian akan terkejut kalau aku mengatakannya. Aku bekerja di grup Wang yang terkenal di Jinling. Perusahaan Xinhe sebenarnya adalah anak perusahaan grup Wang. Keuntungan satu proyek bisa puluhan juta. Yang aku dapatkan hanyalah sebagian kecil saja." Ichan mengerutkan keningnya. Grup Wang, bukankah itu bisnis keluarga Wang Jenggang? Apakah Jiang Ming bekerja untuk keluarga Wang? Benar-benar lucu. Pada saat ini Jiang Ming melihat Yi Chen diam saja. Dia sengaja berkata, "Yi Chen, kamu kerja apa sekarang? Kamu tidak mengandalkan diri pada istrimu setelah menjadi menantu yang tinggal di keluarga istri, bukan?" Begitu dia berkata seperti ini, beberapa pengikutnya langsung tertawa. Meskipun Yi Chen cukup bisa bersabar, tapi dia juga merasa kesal dengan Jiang Ming yang terus memprovokasinya. Dia berkata dengan datar, "Benar, aku setiap hari mencuci baju dan memasak di rumah, mengerjakan urusan rumah dan menjalani kehidupan dengan nyaman. Mana ada waktu luang untuk mencari kerja." Jiang Ming seperti mendengar lelucon konyol yang ketika mendengar kata-kata Yi Chen. Dia tertawa terbahak-bahak dan mencibirnya. "Yi Chen, semua orang tahu diri, tapi kamu bahkan tidak tahu malu. Aku tidak percaya kalau menjadi menantu yang tinggal di keluarga istri bisa hidup dengan nyaman." Setelah itu dia sengaja bertanya, "Oh ya, setidaknya kita teman yang tumbuh besar sejak kecil. Aku kebetulan sedang memerlukan seorang asisten belakangan ini. Bagaimana kalau kamu dan Zheng Xiang datang membantuku?" Zheng Xiang yang disebut Jian Ming adalah orang-orang selama ini mengikutinya. Yi Chen bertanya dengan penasaran, "Kenapa Zheng Xiang ikut bekerja di perusahaan yang sama denganmu?" "Benar," Jiang Ming berkata sambil tersenyum. "Zheng Xiang merupakan salah satu asistenku." Setelah itu dia bertanya kepada Yi Chen, "Kamu datang membantu saja, aku tidak perlu kamu punya pengalaman kerja."
Kamu hanya perlu membantu pekerjaan biasa, menyajikan teh untukku. Bukankah kamu sangat hebat dalam melayani orang? Gaji sebulan 3.000 bagaimana? Menyajikan teh, gaji sebulan 3.000? Ye Chen tertawa dan berkata, gajinya terlalu tinggi, aku mana pantas menerimanya. Jiang Ming mengangguk dan berkata dengan bangga, aku tidak membual denganmu. Kamu ikut denganku, maka cepat lambat bisa punya peluang untuk menghasilkan banyak uang. Kamu lihat Zheng Xiang saja, dia sudah mati kelaparan kalau bukan karena diriku. Setelah itu dia berkata dengan sombong, bagaimana, apakah hatimu merasa bergetar? Jika kamu merasa tertarik, maka katakan saja padaku, kamu bisa datang bekerja besok. Jiang Xiang terlihat malu ketika dia mendengarnya, tapi dia tidak berani melawan. Ketika mendapat tawaran Jiang Ming, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku sudah terbiasa makan nasi lembek, jadi lupakan saja. Jiang Ming terlihat marah. Dia menahan emosinya dan berkata, Yi Chen, kamu jangan tidak tahu diuntung. Aku berniat baik memberikan pekerjaan untukmu. Sikap seperti apa ini? Billy segera berkata ketika dia melihatnya. Sudah, kalian berdua jangan berdebat lagi. Kita ingin makan dengan tenang. Tapi kalian berdua ribut seperti ini. Aku rasa kita tidak perlu makan lagi. Kalau tidak, kalian berdua akan saling melawan setelah makan. Jiang Ming segera berkata dengan sedih, Bibi Li, sejujurnya aku benar-benar melakukan ini demi kebaikan Yi Chen. Aku biasanya tidak akan membawa orang untuk bekerja bersama. Jika dia benar-benar bisa melepaskan ego dan bekerja untukku, aku pasti bisa membantunya menghasilkan uang. Setelah itu, Jiang Ming melihat semua orang dan berkata dengan serius, semuanya kita tumbuh besar sejak kecil. Aku juga tidak berbohong kepada semua orang. Aku katakan sejujurnya kepada kalian, aku sekarang menjadi direktur sebuah perusahaan reksadana. Perusahaan reksadana kami adalah perusahaan milik grup Wang. Seharusnya semua orang pernah mendengar perusahaan reksadana. Sangat cepat menghasilkan uang. Terkadang baru menginvestasikan 100.000 yuan, tapi hari kedua sudah menjadi lebih dari 100.000. Dalam satu bulan menjadi 200.000 lebih. Kami yang melakukan reksadana mempunyai banyak informasi internal, tapi biasanya tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain. Lebih tidak mungkin lagi membantu orang lain untuk menghasilkan uang. Aku benar-benar merasa kasihan kepada Yi Chen yang menjadi seorang menantu yang tinggal di keluarga istri, maka aku membukakan jalan untuknya. Ketika orang-orang mendengarnya, seorang tiba-tiba berkata, kamu benar-benar bekerja di reksadana, apakah kamu bisa memberitahukan kami sedikit informasi? Jiang Ming segera mengangguk ketika dia melihat orang-orang sudah terjebak. Dia berkata, sejujurnya aku banyak informasi internal dan diriku sendiri juga mengandalkan informasi internal untuk menghasilkan sedikit uang. Jika tidak, mana mungkin aku mampu membeli Mercedes-Benz. Jiang Ming berkata lagi, oh ya, sebenarnya aku bukan hanya ada satu mobil, aku masih ada satu mobil lagi. Mungkin tidak semua orang tahu dengan merek mobil itu. Ada seseorang yang segera bertanya, mobil apa? Katakanlah. Jiang Ming tersenyum dan berkata, Volkswagen Phantom. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan kunci mobil Phantom milik Jia Zhongliang dan meletakkannya di meja. Dia berkata sambil tersenyum, kamu lihat, di atas ini ada sebuah merek Volkswagen. Juga ada kata Phantom dalam bahasa Inggris. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, maka akan merasa itu adalah mobil murah ketika melihat merek Volkswagen. Bahkan akan menganggapnya sebagai Passat. Aku membelinya karena alasan ini karena terlihat sederhana. Sebenarnya hati Jiang Ming sedang berdarah ketika dia mengatakan ini. Apa yang dia katakan adalah pengalaman pribadinya barusan. Karena dirinya tidak melihat tulisan Phantom yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan jelas, dia hanya melihat merek Volkswagen sehingga dia menganggapnya sebagai Passat dan menabraknya. Dia sangat sial sekarang, ada kekurangan dana sebesar 1 juta lebih dan dia sama sekali tidak tahu harus bagaimana mendapatkan dana itu. Jika rencana yang dia pikirkan hari ini tidak berhasil, maka dirinya akan benar-benar habis. Gila, apakah itu benar-benar Python? Ada seorang pria yang mengenali kunci mobil Python. Di atas kunci ada tulisan W12. Dia langsung berkata, ini adalah tipe termahal mobil Volkswagen. Ternyata harganya lebih dari 2 juta yuan. Terkenal dengan sebutan mobil mewah yang rendah hati. Ya ampun, Kak Ming, kamu bahkan bisa membeli Python rendah hati sekali.
Ekspresi beberapa orang yang datang bersama Janming dan melihat kejadian tadi terlihat canggung. Mereka tidak menduga kalau Janming bisa memakai masalah ini untuk membual. Tapi mereka semua adalah pengikut Janming. Jadi tentu saja mereka tidak berani membongkarnya. Janming tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya kami yang bergerak di reksadana sangat rendah hati karena bisnis ini menghasilkan banyak uang, maka akan ada banyak orang yang ingin menghasilkan uang denganmu. Begitu orang-orang mendengar kamu memiliki informasi internal, mereka akan mendekatimu untuk menghasilkan uang. Orang itu bertanya lagi, oh iya kak, Ming, Python model apa yang kamu beli? Yang Ming tersenyum datar dan berkata sombong, Python yang aku beli adalah tipe W12 yang merupakan mesin 12 silinder. Ya ampun, orang itu kaget. Kaming, ini adalah kelas paling atas Python. Harganya sekitar 2 juta lebih, bukan? Jiang Ming melambaikan tangannya biasa saja. Setelah itu Jiang Ming berkata lagi, sebenarnya aku tidak mengatakan pendapatan sebenarku tadi karena merasa tidak nyaman. Sebenarnya kami yang bekerja di bidang reksadana, kami biasanya fokus 1 sampai 2 reksadana sebulan. Jika hasilnya bagus, maka setiap reksadana akan menghasilkan ratusan ribu, bahkan lebih tinggi lagi. Pada saat ini ada seorang yang segera bertanya, Kami, kita semua telah berhubungan lama. Kamu bahkan tidak mengatakan ini kepada adikmu kalau punya jalan menghasilkan uang yang begitu bagus. Adikmu ini akan segera menikah. Ibu mertua meminta hadiah sebanyak 300 ribu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Aku harus berhemat sekarang. Aku hanya mengumpulkan 100 ribu lebih. Jika melihat kondisi ini, aku pasti tidak bisa menikah. Yi Chen kenal dengan orang ini. Namanya adalah Zhao Zhao Yue. Dia seorang anak yatim piatu. Hati Jiang Ming segera bergetar ketika mendengarnya ada uang sebanyak 100 ribu lebih. Dia berkata, dalam bidang reksadana yang paling penting adalah membuat tingkatan. Semakin banyak uang, maka yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Uang 100 ribu lebih terlalu sedikit untuk dijadikan modal awal. Jauh-jauh Yue berkata dengan sedih, Kak Ming, ini adalah semua uangku untuk menikah. Aku benar-benar tidak ada uang lagi. Setelah itu dia berkata, Kak Ming, sejujurnya seorang anak yatim sepertiku yang tidak punya orang tua sejak kecil, tidak punya uang, tidak punya kemampuan, hanya sekolah beberapa tahun, ini sama artinya dengan orang setengah buta huruf. Maka hanya bisa bekerja keras di luar untuk menghasilkan uang. Aku tidak bisa menikah sekarang. Kamu bantu aku karena mengingat hubungan kita. Janming pura-pura serba salah. Saudaraku, izinkan aku mengatakan kata yang menyakitkan padamu. Orang yang bermain reksadana harus punya uang. Uangmu terlalu sedikit. Aku tidak bisa membawamu ikut bermain. Setelah itu dia menyilakan kedua telapak tangannya. Maaf, jangan salahkan aku. Janming menolak Zhao Yue karena dia sedang memainkan trik. Dia adalah seorang direktur penjualan reksadana penipuan. Pekerjaannya yang dilakukan adalah memikirkan segala cara untuk menipu orang yang tidak mengerti untuk berinvestasi dalam reksadana yang mereka sebutkan. Tapi pada kenyataannya tidak ada dari satupun reksadana ini yang akan menghasilkan uang. Mereka sudah ditakdirkan kehilangan modal, 1 sen pun tidak bisa diambil kembali. Pada waktu itu, malahan ibu mertua Yi Chen juga tertipu dengan perusahaan seperti ini. Selama uang sudah masuk ke dalam rekening mereka, mereka tidak mungkin bisa diambil kembali. Tapi yang ingin dilakukan bukan minta mereka berinvestasi dalam reksadananya, tapi menipu uang mereka dan pura-pura membantu mereka untuk diinvestasikan dalam reksadana sehingga dirinya bisa memakai uang mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Jauh-jauh Yue hampir menangis begitu dia mendengar kata-kata ini. Dia sudah bosan hidup susah. Dia hampir gila dalam hal menghasilkan uang. Dia pikir Jiang Ming akan membawanya mendapatkan keuntungan, tapi Jiang Ming mengatakan kalau uangnya terlalu sedikit. Jadi dia segera memohonnya, Kak Ming, aku mohon padamu, kamu bantu adikmu. Adik benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Hidupku sudah gagal seperti ini, kamu tidak akan membiarkan pacarku meninggalkanku, bukan? Janming melihat ikan sudah masuk perangkap, dia terus melanjutkan aktingnya. Saudaraku, aku bukan tidak bersedia membantumu, masalah utamanya adalah uangnya yang terlalu sedikit. Tidak mudah dikelola. Setelah itu dia sepertinya
teringat sesuatu. Matanya bersinar. Oh ya, aku ada cara yang bisa membantumu. Zhou Yue segera bertanya. Cara apa? Kami cepat katakan. Jiang Ming segera berkata, masalah seperti ini, aku mengenal teman yang melakukan bisnis pinjaman online. Kamu bisa mendapatkan sejumlah uang hanya dengan memberikan KTP, meskipun tidak banyak, tapi jika meminjam di banyak platform maka bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Mungkin saja bisa mendapatkan 4 sampai 500 ribu ditambah dengan 100 ribu denganmu. Kamu setidaknya mempunyai 600 ribu. Jika uang ini dimasukkan dalam reksadana, maka bukan masalah bisa melipat gandakannya dalam waktu 1 minggu. Zhou Ye semakin bersemangat ketika dia mendengarnya. Kak Ming, kalau begitu ikut caramu saja. Tolong perkenalkan pinjaman online kepadaku. Jiang Ming tertawa dan berkata, aku akan perkenalkan beberapa platform pinjaman online untukmu nanti. Zhou Yue berkata dengan semangat. Kak Ming, aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Kamu adalah penyelamatku, orang tuaku yang terlahir kembali. Dia adalah seorang anak yatim. Dia juga tidak pernah sekolah dan buta huruf. Tidak mudah baginya mendapatkan pacar bekas. Dirinya terlihat akan segera menikah, tapi calon ibu mertuanya tidak melepaskannya dan dia sudah hampir putus asa. Jadi dia tidak ada cara lagi sehingga hanya bisa menggantungkan semua harapan pada Jian Ming. Jian Ming melihat semua ini dan bersiap menipunya. Dia akan membiarkan dirinya meminjam uang di beberapa tempat untuk mendapatkan beberapa ratus ribu yuan. Hanya dia seorang saja bisa membantunya mendapatkan 600 ribu lebih. Jika dirinya bisa menipu 2 orang seperti itu, pada dasarnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah Zhou Ye dibunuh oleh berbagai platform pinjaman online? Semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Siapa suruh dirinya bodoh dan tidak punya otak? Dia pantas ditipu. Pada saat ini beberapa teman-teman dari panti asuhan juga ikut bergerak. Hatinya begitu mendengar 600 ribu bisa berlipat ganda dalam seminggu. Ada orang yang berkata, Kak Ming, apakah aku bisa ikut? Jian Ming berkata dengan serius, selama kalian bisa memberikan sejumlah uang, aku bisa mengajak kalian semua menghasilkan uang bersama. Jika tidak bisa punya uang sebanyak itu, maka belajar dengan Zhou Ye yang akan meminjam uang dari pinjaman online untuk mengumpulkan sejumlah dana. Setelah mendapatkan keuntungan yang banyak, baru kembalikan pinjaman itu. Ini namanya meminjam ayam untuk bertelur. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, tapi sepertinya di video ini cukup di sini dulu. Kita akan teruskan di video berikutnya untuk kelanjutannya. Kita sangat penasaran, tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.